Perkenalkan, nama saya Rahelia Anastasia Saputra dengan NIM 422241020 dari kelas Par 1 Angkatan 2024. Pada kesempatan ini, mumpung aku lagi ada di kota Solo, aku ingin sedikit membahas mengenai enkulturasi budaya Jawa yang ada di Solo. Tepatnya yang aku temui di Keraton Solo dan juga di pasar-pasar yang ada di Solo seperti yang ada di Pasar Klewer ataupun juga di Pasar Gede. Jadi, tonton sampai akhir ya. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai enkulturasi, apa sih enkulturasi itu sendiri? Jadi, enkulturasi itu adalah proses kita menyerap budaya dan juga belajar budaya yang ada di sekitar kita. Mungkin bisa diibaratkan seperti update fitur otomatis software di handphone kita. Yang kadang software di HP kita itu ke-update otomatis saja, kita nggak sadar, tapi ya udah kita paham dan juga mengerti, terbiasa dengan HP tersebut. Sama halnya dengan enkulturasi, yang dimana kadang itu enkulturasi itu terjadi tanpa kita sadari otomatis, tapi tiba-tiba kita paham, mengerti dengan budaya yang di sekitar kita, dan pada akhirnya kita juga ikut mempraktikannya karena terbiasa setiap hari tahu hal tersebut. Atau mungkin bisa diibaratkan seperti ini. Budaya itu adalah Spotify. Jadi kalau nggak tahu Spotify adalah tempat untuk dengerin musik. Dan enkulturasi itu fitur autoplay yang dimana bikin kita setiap hari dengerin budaya dari kecil. Karena kita udah terbiasa dengerin dari kecil, ya udah lama-lama kita mengerti, paham dan juga mempraktikannya hal yang serupa. Sama halnya di kota Solo ini, budaya itu pasti terus ke-update setiap harinya di sini. Gak hanya lewat sekolah, tapi juga kehidupan sehari-hari, bagaimana cara mereka berinteraksi. Dan ya, semua itu tanpa sadar itu menyerap budaya. Kita belajar budaya tanpa sadar. Jadi seru kan? Nah, Keraton Solo sendiri itu bukan hanya sebagai kediaman rumah raja, tetapi juga sekolah budaya yang dimana kita itu diajarkan mengenai adat dan istiadat dan juga diwariskan dari generasi ke generasi. Misalnya, di sini tuh ada abdi dalam yang memang sedari kecil sudah dididik untuk menjaga adat, mulai dari tata krama, cara berbicara hingga cara berbusana. Sama halnya seperti kita, kalau di rumah kita udah terbiasa dengan menggunakan satu bahasa daerah, kita pasti udah terbiasa mendengarkannya, bahkan kita akhirnya mempraktikannya. Itu tuh salah satu enkulturasinya ya guys. Intinya, Keraton Solo itu bukan cuma tempat yang menyimpan budaya, tapi tempat yang menghidupkan budaya. Disinilah budaya Jawa nggak cuma diajarkan lewat kata, tapi ditunjukkan lewat tindakan. Dari yang kecil seperti cara berjalan dan berbicara, sampai yang besar seperti upacara adat dan juga pertunjukan seni. Semuanya adalah proses sosialisasi budaya yang kaya dan berkelanjutan. Kalau tadi kita udah bahas keraton yang punya peran penting dalam melestarikan budaya secara formal, sekarang kita geser ke tempat yang lebih down to earth, tapi nggak kalah pentingnya, yaitu Pasar Gede dan juga Pasar Klewer. Pasar Gede itu ibaratnya nadi kehidupan masyarakat Solo. Tempat ini bukan cuma pusat ekonomi, tapi juga ruang sosial yang jadi wadah bertemunya berbagai unsur budaya. Di pasar ini kamu bisa lihat langsung gimana budaya itu disosialisasikan lewat interaksi sehari-hari. Contohnya, banyak penjual yang ngajak ngobrol pembeli tuh pakainya bahasa Jawa halus. Dari situ generasi muda yang datang ke sini baik untuk belanja, bantu orang tua ataupun sekedar jajan, jadi terbiasa dengar dan nyerap dan lama-lama bisa ikut pakai bahasa itu. Nah, itu salah satu bentuk sosialisasi budaya yang berjalan secara alami dan gak terasa kaku. Lanjut ke Pasar Klewer yang udah terkenal banget sebagai pusat batik terbesar di Solo. Kalau di Pasar Gede budaya ngalir lewat makanan dan interaksi sosial, maka di sini budaya terasa banget lewat visual dan juga nilai estetika.
Batik di Pasar Klewer itu bukan cuma sekedar kain, tapi juga warisan budaya yang penuh makna. Jadi, baik Pasar Gede maupun Pasar Klewer, keduanya tuh punya cara unik dalam menyampaikan nilai-nilai budaya ke masyarakat. Bukan lewat pelajaran formal, tetapi lewat kebiasaan, interaksi, dan juga produk-produk budaya yang ada di sekitar kita setiap hari. Sehingga kita bisa simpulin ya teman-teman, kalau di Keraton Solo itu pewarisan budayanya terjadi secara formal, maka di Pasar Gede dan juga Pasar Klewer pewarisan budaya itu terjadi secara lebih santai lewat interaksi sosial kehidupan sehari-hari. Namun keduanya intinya tetap sama, sama-sama ingin melestarikan budaya dan juga agar kita bisa menyerap dan belajar dari budaya sekitar. Oke. Jadi itu ya guys, dari Keraton Solo yang super akan banyak budaya, sampai Pasar Gede yang menjadi pusat kuliner dan juga aktivitas masyarakat, hingga Pasar Klewer yang menjadi surganya batik, kita jadi mengerti bagaimana sih budaya itu diajarkan, diteruskan, dan juga dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga video ini bisa menjadi insight baru buat kalian, mengerti bagaimana proses enkulturasi itu berjalan di kota Solo.